Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal, mahasiswa Universitas Bhayangkara, Ubarajaya, Jakarta, dengan nomor NPM 2025 1011 5115. Perkenalkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi terkait pengantar hukum Indonesia pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3. Beberapa penjelasan dari saya, pertama terkait pengertian hukum. Secara etimologis, hukum dalam bahasa Inggris disebut law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Recht. Istilah Recht berasal dari bahasa Latin yaitu rectum, berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Dalam bahasa Romawi, rectum adalah Recht, berarti raja atau perintah raja. Istilah law berasal dari bahasa Latin yaitu lex, atau dari kata licere yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. Lex juga dari istilah legi, berarti peraturan atau undang-undang yang disebut dan disahkan oleh penguasa yang berwenang, sehingga istilah law atau bahasa Inggris lex atau legi bahasa Latin. Wet bahasa Belanda, selain berarti hukum juga berarti undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut lus, dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintahkan atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah lus atau hukum sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau justitia atau justisia, adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi yang saat ini menjadi lambang keadilan atau lambang penegakan hukum. Pengertian hukum, Van Apeldoorn menyatakan bahwa definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, orang tidak mungkin membuat suatu definisi yang sebenarnya tentang hukum. Dari berbagai sudut pandang terhadap hukum tersebut, jelas terdapat satu ciri yang tetap, bahwa hukum merupakan suatu organ peraturan yang abstrak dan merupakan suatu proses sosial untuk mengatur suatu tertib hukum dan mengatur kepentingan manusia. Pengertian hukum menurut Utrecht, hukum sebagai kaidah atau norma adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, di mana pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau pengurus masyarakat. Di sini menurut Satcipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, di mana ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Menurut Sudikmo Metrokusumo, hukum adalah kaidah yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seorang bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tata hukum. Istilah tata hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Susunan hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia berkembang.
Tata hukum atau record order adalah susunan hukum, yaitu memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud memberikan tempat sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup, agar ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadinya peristiwa hukum. Pengertian pengantar hukum Indonesia seperti mata kuliah tentang pengertian pengantar hukum Indonesia adalah pengantar atau introduction dalam bahasa Inggris atau inleading dalam bahasa Belanda, yang berarti memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Dengan kata lain bahwa pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam, sehingga dapat dikatakan bahwa terhadap istilah pengantar merupakan suatu hal yang hanya mengantarkan atau memperkenalkan suatu hal secara umum. Pengantar hukum Indonesia sebelumnya dikenal dengan nama pengantar tata hukum Indonesia, yang digunakan sampai dengan tahun 1993, yang kemudian mengalami perubahan dengan menghilangkan kata tata sehingga menjadi pengantar hukum Indonesia. Seperti saat ini mata kuliah yang ada saat ini adalah pengantar hukum Indonesia yang materinya berisi tentang hukum positif Indonesia. Subjek dan objek pengantar hukum Indonesia adalah pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di Indonesia. Dalam studi di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar atau basic LIRFAK yang dan persyaratan bagi mahasiswa sebelum mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih luas dan lebih khusus. Subjek pengantar hukum Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bermukim di Indonesia serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Objek studi pengantar hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif, di mana pengantar hukum Indonesia mengkaji dan menganalisa hukum sebagai suatu fenomena atau gejala hukum yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia untuk mengetahui adalah macam-macam hukum atau bentuk dan isi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya, kedua, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang harus serta diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Kedudukan dan hak kewajiban setiap warga, kedudukan hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Prosedur hukum, acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintah apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Persamaan antara PIH dan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum itu saling berkaitan. Perbedaannya adalah pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan kuliah persyaratan. Pengantar atau sebagai mata kuliah dasar basic Leervaken untuk studi lanjut tentang hukum cabang hukum positif. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Objek studi pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah hukum yang memperkenalkan konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif, dogmatik hukum yang secara umum dapat diaplikasikan. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum sebagai suatu kerangka menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu sehingga orang dapat memperoleh suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum.
hubungan antara PHI dan PIH, pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat, yang mengantarkan setiap orang yang mempelajarinya pada suatu kesimpulan bahwa pengantar hukum Indonesia secara khusus mempelajari hukum yang sedang berlaku pada saat ini, khususnya di Indonesia. Di sisi lain, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara luas dan komprehensif. Hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah kedua ilmu tersebut merupakan mata kuliah dasar keahlian yang akan mempelajari ilmu hukum, di mana pengantar ilmu hukum merupakan dasar sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia. Dalam pengantar ilmu hukum ada sejarah-sejarah yang harus kita pelajari, terutama dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ada sejarah dalam bahasa Inggris adalah history, yang berasal dari kata historia, historiai, dari bahasa Yunani yang berarti hasil penelitian. Dalam bahasa Latin lainnya, historis, yang kemudian menyebar menjadi historia. Dalam bahasa Spanyol, history. Dalam bahasa Belanda, history. Dalam bahasa Prancis, dan storia dalam bahasa Italia. Istilah histori sendiri menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Sejarah merupakan penulis sistematik dari gejala-gejala tertentu yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu, dengan penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya gejala itu sebagai ilmu sosial. Sejarah meneliti pengalaman manusia dengan usaha mengungkapkan kebenaran tentang manusia dan masyarakat. Surjono Sukanto memberikan definisi sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa-masa lampau yang ada hubungannya dengan masa kini. Sejarah hukum adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Hal ini berkenaan dengan kegunaan sejarah sebagai pemeliharaan keutuhan akan kebenaran bagi kehidupan generasi selanjutnya. Melalui sejarah hukum dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan keunggulan hukum yang pernah berlaku, yang diperlukan karena hukum pada masa lalu memberi andil dan atau pengaruh terhadap hukum yang berlaku saat ini. Demikian pula hukum yang berlaku saat ini mempengaruhi hukum yang akan datang. Membahas tata hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah tata hukum Indonesia yang berlaku pada masa lalu, yang dilaksanakan dan menjadi pedoman dan mempengaruhi tata hukum yang berlaku saat ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki sejarah panjang perjalanan bangsa dengan berbagai peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti, di antaranya tempat keluar air atau zat. Air, zat cair, asal di berbagai arti sebagai sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Sumber hukum dapat diartikan dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah sebab hukum mengikat. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum.
Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang mencakup isi atau substansi hukum. Itu dibuat untuk dibentuk. Proses atau cara terbentuknya hukum dan bentuk atau wujud hukum itu menampakkan diri sehingga dapat dilihat, dirasakan atau diketahui. Pengertian sumber hukum menurut Sudikmo Metrokusumo sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis, hukum Romawi, sebagai sumber yang berlaku, memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. Sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tulis, dan sebagainya. Sebagai sumber terjadinya hukum, misalnya sumber yang menimbulkan hukum. Pengertian sumber hukum adalah sumber hukum dalam arti materi adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam hati sanubari anggota masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai seharusnya atau sepantasnya, sesuatu yang dianggap adil dan benar oleh suatu komunitas masyarakat. Sumber hukum dalam arti formil itu mengkaji kepada prosedur dan tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan yang dapat dibedakan secara tertulis atau tidak tertulis. Contohnya perundang-undangan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian, doktrin maupun kebiasaan dasar. Sumber-sumber hukum formil adalah pertama undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, keempat traktat, kelima doktrin. Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, yakni DPR dan Presiden, dan mempunyai kekuatan mengikat masyarakat. Undang-undang dalam arti materi luas, yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam arti formil atau sempit, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Undang-undang dalam arti formil yang ditekankan adalah segi perbuatan dan bentuknya. Syarat-syarat berlakunya undang-undang secara formil diberi bentuk secara tertulis. Adanya tata cara atau prosedural tertentu dalam proses perbuatannya, yaitu bersama-sama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden. Undang-undang itu harus diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembar negara. Undang-undang itu mulai berlaku dan mengikat menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka berlakunya undang-undang itu adalah 30 hari sejak diundangkan untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain, hari ke-100 sejak diundangkan. Asal berlakunya undang-undang. Undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, lex posteriori, derogat lex priori. Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah atau disebut lex superior, derogat lex inferiori. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, lex specialis, derogat legi generalis. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam hal ini menyangkut dengan adanya hak uji material dan kaitannya dengan asas kedaulatan rakyat. Undang-undang khusus Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, pasal 7 hierarki perundang-undang. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden. Dan yang keenam, Peraturan Daerah atau Peraturan Provinsi tingkat kota kabupaten. Berdasarkan hukum kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang yang menyukai perbuatan tersebut itu merupakan suatu bentuk kebiasaan. Kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum. Kebiasaan atau perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan yang mengikat karena diulang oleh orang banyak, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan. Secara kebiasaan sebagai sumber hukum. Kebiasaan. 1. Syarat material yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama yang berlangsung untuk beberapa waktu yang lama. Syarat intelektual yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan opinio necessitatis atau keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar. Pertama, kebiasaan dan hukum adat. Selain hukum kebiasaan, sebagai hukum tidak tertulis juga dikenal hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Pada umumnya adalah merupakan sinonim dari istilah atau sebutan hukum adat. Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat menjadi hukum adat apabila tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam persekutuan hukum adat. Hukum adat terdiri dari hukum adat tertulis, contohnya bermacam-macam piagam raja atau surat pengesahan raja atau kepala adat, kitab-kitab hukum. Sedangkan hukum adat tidak tertulis sebagian besar berupa perjanjian adat. Jurisprudensinya. Istilah jurisprudensi berasal dari kata lain yaitu jurisprudensia yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi dengan istilah teknis berarti pengetahuan hukum. Indonesia sama dengan arti jurisprudensi dalam bahasa Belanda dan jurisprudensi dalam bahasa Prancis yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Pengertian jurisprudensi dalam bahasa Indonesia adalah peradilan tetap atau hukum peradilan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah case law atau judgment law atau hukum yang dibuat di pengadilan. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan atau vonis hakim. Disebut jurisprudensi karena suatu keputusan hakim sebelum diikuti oleh hakim lain pada persoalan yang sama sehingga menjadi sumber hukum. Pertimbangan pengumuman jurisprudensi. Pertimbangan psikologis ini karena keputusan hakim mempunyai kekuasaan atau kekuatan hukum, terutama keputusan dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Keputusan seorang hakim lebih tinggi dituruti karena hakim tersebut adalah pengawas atas pekerjaan hakim di bawahnya, sehingga hakim di bawahnya menghormati putusan tersebut. Pendapat yang sama antara keputusan hakim itu ada yang disebut standar
arrest. Yang dimaksudkan adalah keputusan hakim yang secara tegas menjelaskan suatu persoalan yang menimbulkan keraguan-raguan. Dengan kata lain, hakim tersebut sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim lainnya. Traktat adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Apabila dilakukan oleh dua negara disebut bilateral, dan apabila dilakukan oleh beberapa atau banyak negara maka disebut multilateral. Traktat disebut sebagai hukum Traktatenrecht atau hukum perjanjian antar negara. Merupakan hukum yang ditetapkan dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian traktat. Traktat menjadi sumber hukum jika diundangkan dan dimuat dalam lembar negara yang merupakan sumber hukum formal dan memuat hukum yang berlaku di wilayah pihak yang membuatnya. Prosedur pengesahan traktat. Tahap penetapan atau sluiting yaitu penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penetapan diberi nama konsep traktat atau perjanjian. Tahap persetujuan masing-masing parlemen pihak yang bersangkutan di Indonesia oleh Presiden diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk disetujui. Tahap ratifikasi pengesahan. Setelah ratifikasi oleh Presiden, maka perjanjian itu berlaku di wilayah negara yang bersangkutan. Perjanjian yang telah diratifikasikan kemudian diundangkan dalam lembar negara. Hukum doktrin. Doktrin adalah suatu ajaran dari seseorang ahli hukum yang oleh dunia internasional sudah diakui keahliannya dalam lapangan hukum. Biasanya ahli yang sedemikian itu menjadi terkenal karena buah pikirannya yang bermutu tinggi. R. Suroso menyatakan bahwa doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Sudikmo Metrokusumo menyatakan bahwa doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim menemukan hukum. Doktrin merupakan hukum yang diciptakan oleh orang-orang yang pandai atau pendapat ahli hukum tentang suatu hal mengenai hukum. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksa menyebutkan pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangan. Hakim seringkali mempergunakan pendapat sarjana hukum sebagai landasan untuk mencari kebenaran-kebenaran material dari suatu perkara yang dihadapinya, sehingga hakim menemukan hukumnya dalam pendapat itu, sehingga suatu doktrin untuk dapat menjadi hukum formil harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jika doktrin itu telah menjadi keputusan hakim. Contoh doktrin mazhab. Sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Scheffing tahun 1779 sampai 1861. Salah seorang Jerman berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksrecht. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Jenis-jenis badan hukum. Badan hukum premier atau primary resource, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang Jurisprudensi, dan Traktat. Bahan hukum sekunder atau secondary resource yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier. Terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah, para sarjana, jurnal atau artikel ilmiah, dan sejenisnya. Bahan hukum tersier atau tertiary resource yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia. Terima kasih, sedikit penjelasan tentang mata kuliah pengantar hukum Indonesia pertemuan ke-1 dan 2 serta pertemuan ke-3. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.